Cerita dimulai dengan menyebarnya wabah virus zombie misterius. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, mengakibatkan kehancuran di mana-mana. Hanya segelintir orang yang berhasil selamat dari wabah mengerikan ini. Uniknya virus zombie ini hanya menyerang orang dewasa, umumnya mereka yang berusia di atas 25 tahun, sehingga banyak remaja yang berhasil lolos dari virus tersebut, termasuk seorang siswa SMA bernama Josh. Namun Josh terlihat begitu santai dan ia berkata bahwa ia bisa hidup di mana saja dan melakukan apapun sesuka hatinya. Tapi ia wajib waspada terhadap zombie yang masih berkeliaran agar tidak menjadi santapan mereka. Layaknya remaja pada umumnya, para survivor wabah itu kemudian membentuk kelompok berdasarkan pergaulan mereka dan memiliki dan menguasai suatu daerah sebagai markasnya. Hingga kini Josh memilih untuk bertahan seorang diri, didorong oleh tekad kuat untuk menemukan Samaira, yaitu kekasihnya yang terpisah sejak awal merebaknya wabah zombie di Seantero Kota. Ia menjelajahi setiap sudut kota dengan harapan menemukan Samaira dalam keadaan selamat. Pada suatu hari, Josh melihat ada seorang perempuan yang menyerupai Samaira sedang berlindung dari sekelompok pria anggota klub golf. Situasi ini memaksa Josh untuk menghadapi mereka demi menolong perempuan tersebut. Pada mulanya, para anggota klub golf itu mengajak Josh bergabung karena kekurangan anggota. Namun Josh menolaknya, sehingga memicu perkelahian antara Josh melawan mereka. Dan meskipun kalah jumlah, Josh berhasil mengalahkan mereka semua berkat kemampuannya bertahan hidup seorang diri. Namun ketika perempuan yang bersembunyi itu muncul, ternyata dia bukanlah Samaira, melainkan seorang siswi SMP yang bernama Angelica, yaitu seorang anak nakal yang kerap mengganggu Josh. Josh berniat meninggalkan tempat itu dan juga Angelica karena ia masih jengkel dengan kenakalan Angelica. Tapi tiba-tiba mereka dicegat oleh seorang pria misterius berpakaian samurai. Pria itu adalah Wesley, yang merupakan teman seangkatan Josh yang dulu sering membuli dia. Wesley sangat menyukai pedang dan sering membawa katana ke sekolah karena obsesinya terhadap samurai. Meskipun dulu ia sangat menyebalkan, namun Wesley mengaku telah berubah dan ingin menebus semua kesalahannya agar menjadi samurai sejati. Pada awalnya Josh mengabaikan perkataan Wesley dan berniat pergi karena ia sedang mencari kekasihnya yang hilang. Dan ketika Wesley mengetahui Josh sedang mencari Samaira, ia mengaku mendapat informasi dari kelompok lain bahwa Samaira berada di dalam sebuah mall. Mall itu dikuasai oleh orang yang bernama Baron, sosok yang dikenal kejam karena sering menculik orang untuk dijadikan santapan. Sementara itu, para anggota klub golf yang tidak terima dengan kekalahan mereka kemudian memutuskan meminta bantuan Turbo. Turbo adalah pemimpin kelompok atlet yang menguasai banyak wilayah. Kelompoknya terkenal barbar, bahkan beberapa kelompok lain memilih beraliansi dengan mereka karena kekuatannya. Melihat pesan dari anggota klub golf, Turbo langsung memerintahkan semua anggotanya menuju lokasi klub golf dan membantu mereka, karena mereka merasa bosan tidak punya kegiatan apa-apa. Saat Josh dan yang lainnya tiba di tempat persembunyian, mereka berencana mengambil perlengkapan dan makanan untuk perjalanan menuju mall yang cukup jauh. Tanpa diduga, Turbo dan anak buahnya datang setelah melacak keberadaan Josh. Mereka pun terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Menyadari hal itu, Josh dan yang lainnya memutuskan melawan dengan cara melempari kelompok Turbo menggunakan balon berisi kantung darah. Tidak lama kemudian, aroma darah menarik perhatian para zombie yang berdatangan dan langsung menyerang mereka. Di tengah situasi itu, Josh dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Turbo tidak mau menyerah. Ia dan anak buahnya mulai menyisir seluruh area untuk menemukan Josh. Saat Josh bersembunyi di dalam mobil, ia justru bertemu dengan Turbo. Josh terpaksa melarikan diri ke arah lain untuk mengalihkan perhatian kelompok Turbo. Sementara itu, Angelica dan Wesley pergi menuju mall untuk memastikan keberadaan Sam. Ketika Angelica dan Wesley berusaha membobol pintu mall, tiba-tiba seekor zombie muncul dan menghampiri mereka. Beruntungnya Josh yang berhasil lolos dari kejaran Turbo langsung menyerang zombie tersebut hingga berhasil kabur. Namun masalah tidak berhenti di situ. Mereka harus menghadapi Baron, penguasa mall yang terkenal sangat kejam. Mau tidak mau, mereka harus berhadapan langsung dengan Baron. Tapi saat Baron melepas helmnya, ternyata orang yang mengendarai motor tersebut adalah Ellie, teman sekelas Josh yang dulu terkenal sangat cupu. Melihat hal itu, Josh dan yang lainnya menduga Ellie sengaja meniru Baron untuk melindungi diri dari kelompok lain. Dan benar saja, di tengah perdebatan mereka, Baron yang asli tiba-tiba muncul di belakang mereka. Mereka pun segera masuk ke dalam mall dan mengunci pintunya. Namun tanpa diduga, Ellie justru mengurung Josh dan Angelica di sisi lain mall karena ia merasa bahwa seluruh mall ini adalah miliknya dan ia tidak ingin membaginya dengan orang lain. Sayangnya, Ellie lupa bahwa Wesley masih berada di belakangnya.
Tapi karena Wesley telah bertobat dan ingin menjadi samurai sejati, ia pun tidak tega melawan orang yang jauh lebih lemah darinya. Oleh karena itu, Wesley berusaha membujuk Ellie dengan berbicara baik-baik, berharap Ellie mau memberikan kunci yang digunakan untuk mengurung Josh dan Angelica. Di dalam mall, Josh teringat kenangan masa lalunya bersama Samaira saat mereka berkencan dan membuat video vlog di tempat yang sama. Kenangan indah itu terganggu ketika teman Wesley yang kaya raya yang bernama Hoyles datang dan mulai membuli Josh. Tiba-tiba mereka mendengar suara zombie yang bersembunyi di dalam mall. Josh dan Angelica berusaha menangkap zombie wanita tersebut untuk memastikan apakah ia adalah Samaira yang terinfeksi virus. Tapi ternyata zombie wanita itu bukanlah Samaira, melainkan guru mereka yang bernama Bu Crumble. Meskipun telah menjadi zombie, Bu Crumble masih memiliki kesadaran dan dapat berbicara layaknya manusia normal. Ia mengatakan bahwa dirinya bisa mengeluarkan Josh dan Angelica karena memiliki kunci cadangan mall tersebut. Tanpa menunggu lama, Bu Crumble langsung membuka mulutnya lebar-lebar untuk mencari kunci yang tidak sengaja tertelan sebelumnya. Sayangnya Bu Crumble kesulitan menemukan kunci tersebut dengan tangannya sendiri. Ia pun meminta Josh untuk mengambilnya. Josh sempat panik, khawatir Bu Crumble yang telah menjadi zombie akan menggigitnya. Namun Josh memberanikan diri dan akhirnya berhasil mengambil kunci tersebut. Ketika mereka hendak membuka gerbang, tiba-tiba seekor zombie yang berhasil menyusup ke dalam mall menyerang mereka. Saat Josh hampir tergigit, Ellie dan Wesley datang membantu. Mereka mengatakan ada hal yang lebih genting daripada zombie tersebut, yaitu Baron telah berhasil menerobos semua jebakan Ellie di sekitar mall. Tidak lama kemudian, Baron masuk ke dalam mall. Josh dan yang lainnya terpaksa melawan pria misterius itu. Namun tiba-tiba, Bu Crumble datang dan membantu melawan Baron. Baron pun ketakutan dan langsung melarikan diri. Sementara itu, Turbo dan anak buahnya yang gagal menangkap Josh kemudian melampiaskan amarah mereka kepada anggota klub golf yang tersisa. Tidak terima dengan kekalahan ini, Turbo kemudian memanggil seluruh kelompok yang telah beraliansi dengannya. Ia ingin menyatukan semua orang dan membentuk kelompok yang jauh lebih besar dan tidak terkalahkan. Beberapa saat kemudian, perwakilan dari berbagai kelompok datang. Ada kelompok Kardashian yang berpakaian nyentrik, kelompok koboi dengan gaya khas peternak dan penunggang kuda, serta kelompok steampunk yang berisi para jenius yang gemar melakukan eksperimen ilmiah. Masing-masing kelompok menawarkan berbagai barang sebagai persembahan untuk kelompok Turbo. Namun, kelompok steampunk datang dengan tangan kosong. Hal ini membuat bawahan Turbo yang bernama Mona Lisa marah karena merasa steampunk sedang mengolok mereka. Tanpa diketahui, kelompok steampunk diam-diam telah merakit senjata mereka sendiri. Mereka langsung menembakkannya ke arah Turbo karena mereka merasa bahwa para jeniuslah yang lebih pantas memimpin semua kelompok di sana. Namun Turbo telah mengantisipasi pengkhianatan ini. Ia telah menyiapkan salah satu anggota klub golf untuk menyamar sebagai dirinya. Setelah Turbo merebut senjata steampunk, Mona Lisa langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap semua anggota steampunk. Malam harinya, anggota kelompok Turbo dan kelompok lainnya menggelar pesta untuk merayakan penggabungan mereka. Namun, Turbo masih menyimpan dendam terhadap Josh yang telah mempermalukannya. Di sisi lain, Josh mulai putus asa karena gagal menemukan Samaira. Ia dilanda kesedihan dan kebingungan harus mencari Samaira kemana lagi. Josh mengenang masa lalu saat Samaira selalu ada untuknya, meskipun dulu ia hanyalah seorang pemuda cupu yang selalu dibuli oleh Hoyles dan teman-temannya. Saat Josh sedang melamun, ia menyadari ada bekas gigitan Bu Crumble di tangannya. Gigitan itu terjadi saat mereka melawan Baron sebelumnya. Josh yang tidak ingin berubah menjadi zombie, sehingga ia pun berencana memotong tangannya sendiri sebelum virus itu menyebar ke otaknya. Namun karena merasa takut, Josh malah tidak sengaja memotong jari telunjuknya sendiri. Saat itu, Angelica datang dan memberitahu Josh bahwa anak muda memiliki kekebalan terhadap virus zombie. Artinya, mereka yang selamat dari kiamat zombie tidak akan terinfeksi meskipun digigit zombie. Melihat kondisi Josh yang mengkhawatirkan, Angelica dan Wesley bertanya pada Eli apakah ia memiliki antibiotik untuk mencegah infeksi pada luka Josh. Namun karena Eli tidak memilikinya, mereka berencana pergi ke apotek terdekat. Mereka tahu jika luka Josh tidak segera diobati, nyawanya bisa terancam. Angelica dulunya adalah seorang jenius yang sangat menyukai bahan-bahan kimia. Tapi karena keluarganya terlalu protektif dan hanya mengizinkannya bersekolah di rumah, Angelica pun merasa kesal, sehingga ia melampiaskan kekesalannya dengan menjadi anak yang sangat nakal. Selain itu, Angelica sangat pandai berbohong. Ia sering memanipulasi dokter untuk mendapatkan berbagai obat-obatan yang diinginkannya. Angelica kemudian meracik bahan-bahan kimia tersebut untuk membuat slime yang bisa dimakan.
Ia bahkan menjualnya di sekolah Josh demi mencari relasi dan teman. Berbekal kemampuan Angelica, mereka berdua pergi ke apotek terdekat untuk mencari bahan-bahan pembuat antibiotik. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah apotek yang tampak terbengkalai. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Di sisi lain, Turbo masih marah dengan perlakuan Josh. Ia berusaha meredam amarahnya dengan melihat kembali semua penghargaan yang pernah diraihnya. Dahulu kala sebelum wabah zombie menyerang, Turbo adalah orang yang sangat berbakat, terutama dalam olahraga American football. Setelah kejadian tersebut, Mona Lisa memerintahkan semua orang untuk bersiap-siap karena akan ada acara besar. Ia juga meminta pemimpin steampunk yang bernama Johnny untuk melakukan sesuatu yang spesial sesuai perintah Turbo. Ketika Angelica dan Wesley berhasil mendapatkan obat-obatan yang mereka butuhkan, tiba-tiba mereka dikepung oleh segerombolan zombie di luar apotek. Namun saat mereka bersiap melawan, para zombie itu tiba-tiba berjatuhan, yang berarti ada seseorang yang telah mengalahkan para zombie tersebut. Angelica segera meminta Wesley untuk melarikan diri, karena ia curiga jika orang-orang yang mengalahkan zombie adalah kelompok lain yang ingin mencuri barang-barang mereka. Tidak lama kemudian, muncul sekelompok wanita cantik yang dikenal sebagai Cirmazone yang menghalangi jalan mereka. Ternyata pemimpin Cirmazone yang bernama Demi dulu pernah dihajar habis-habisan oleh Angelica karena selalu menertawakannya. Demi juga menyimpan dendam pada Wesley yang pernah bergabung dengan kelompok Turbo, sehingga ia berniat menghabisi Wesley. Angelica berusaha menjelaskan bahwa mereka sedang terburu-buru untuk menyelamatkan Josh yang berada dalam kondisi kritis. Setelah mendengar penjelasan Angelica, Demi akhirnya melepaskan Wesley dan mengizinkannya membawa obat-obatan untuk Josh. Tapi Demi mengajukan syarat, yaitu Angelica harus bergabung dengan kelompok Cirmazone. Angelica yang selalu kesepian tentu merasa senang karena akhirnya ia merasa dibutuhkan dan diajak bergabung dalam sebuah kelompok. Hal ini mengingatkan Angelica pada impiannya untuk membentuk kelompoknya sendiri dan melakukan hal-hal yang disukai bersama-sama. Sementara itu, Bu Crumble yang tiba-tiba merasa lapar kemudian berpikir untuk memakan Josh, terutama karena saat ini Josh sedang lemah dan tidak berdaya. Namun Bu Crumble tampaknya memiliki rencana lain. Ia mengumpulkan banyak ulat dari tempat sampah dan memasukkan jari Josh ke dalam mangkuk berisi ulat-ulat tersebut sampai Josh pingsan karena ketakutan. Saat acara yang direncanakan Turbo tiba, Mona Lisa meminta Johnny untuk menemui Turbo. Di sana Johnny diminta berpura-pura menjadi ayah Turbo dan menyampaikan kata-kata penyemangat yang telah disiapkan anak buah Turbo. Awalnya Johnny bingung dan hanya mengikuti instruksi Turbo dengan menyampaikan kata-kata bijak untuk menyemangatinya. Namun Turbo justru marah karena Johnny tidak mirip ayahnya. Johnny kemudian berinisiatif menyampaikan kata-kata penyemangatnya sendiri yang akhirnya menyentuh hati Turbo hingga ia memeluk Johnny seperti memeluk ayahnya sendiri. Tapi setelah itu, Turbo memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan Johnny dari ketinggian hingga tewas. Saat Wesley dalam perjalanan kembali ke mall, ternyata Angelica memutuskan untuk tidak bergabung dengan Cirmazone dan memilih pergi bersama Josh. Wesley penasaran mengapa Angelica rela melepaskan impiannya demi menemani Josh. Ternyata Angelica pernah memendam perasaan terhadap Josh karena ucapan Josh yang membuatnya merasa sangat bahagia. Namun sayangnya, pada saat itu Josh sudah memiliki kekasih sehingga Angelica tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Angelica berniat membuat grup baru dengan Josh dan Wesley. Akan tetapi mereka bimbang, apakah Josh akan tetap bersama mereka atau tidak, mengingat Josh sedang berusaha menemukan kekasihnya. Angelica tidak ingin kehilangan Josh, sehingga ia bermaksud melakukan sesuatu agar Josh tidak meninggalkannya. Saat Josh terbangun, ia melihat semangkuk slime antibiotik yang telah dibuat Angelica. Ia pun memakannya sambil berbincang dengan Bu Crumble yang duduk di dekatnya. Ternyata Bu Crumble tidak berniat mencelakai Josh dan justru ingin membantunya. Ulat-ulat yang dibawa Bu Crumble memakan jaringan sel mati sehingga mencegah infeksi pada jari Josh yang terluka. Setelah itu, Bu Crumble meminta Josh berterima kasih kepada Angelica dan Wesley yang telah berjuang mencari obat antibiotik. Saat Josh bertemu dengan Angelica dan Wesley, ia melihat raut wajah Angelica yang sangat sedih. Angelica dan Wesley kemudian menunjukkan jasad Samaira yang telah meninggal dunia. Josh merasa sangat terpukul karena kehilangan kekasih yang begitu dicintainya. Ia tidak pernah menyangka akan kehilangan sosok secantik dan sebaik Samaira. Sementara itu, Baron yang sebelumnya kabur karena melihat Bu Crumble kemudian merasa sangat marah. Ia tidak pernah melarikan diri dari pertarungan sebelumnya, sehingga Baron pun berencana untuk melakukan serangan balasan. Sementara itu, setelah kehilangan Samaira, kemudian membuat Josh bertekad untuk menjadi samurai seperti Wesley.
Ia berharap dapat menemukan ketenangan hati di tengah kesedihannya. Namun Josh terlalu canggung menggunakan pedang, terlebih dengan kondisi jari tangannya yang hanya tersisa 4. Josh menyadari kemungkinan Samaira meninggal akibat diserang oleh Baron karena ia sering menyerang dan menjadikan remaja lain sebagai santapan. Dan didorong oleh amarah dan kesedihan, Josh memutuskan untuk melawan Baron demi membalaskan dendam kematian kekasihnya. Josh juga menyadari kemungkinan orang di balik topeng Baron adalah Hoyles yang merupakan orang yang sering membuli ia di sekolah dulu. Ia teringat Hoyles pernah membawa motor ke sekolah yang sangat mirip dengan motor yang digunakan Baron. Josh mempersiapkan seluruh persenjataan yang dibutuhkan, bahkan mengganti jari tangannya yang hilang dengan jari manekin agar dapat memegang pedang dengan baik. Namun Wesley tidak tega membiarkan Josh pergi sendirian, sehingga ia pun memutuskan untuk ikut bersama Josh untuk membantu mengalahkan Baron. Tanpa sepengetahuan Josh dan Wesley, ketika mereka mencari Baron, gerombolan Turbo diam-diam mengintai mereka. Turbo yang juga sedang mencari Josh, kemudian segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menyerang Josh setelah mengetahui lokasinya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Josh dan Wesley akhirnya menemukan jejak Baron. Sebelum melanjutkan perjalanan, Wesley memperingatkan Josh untuk berhati-hati. Ia mengingatkan Josh agar tidak terbawa emosi dan amarah karena hal itu bisa membuatnya kehilangan fokus dan mudah dikalahkan. Namun, karena Wesley tidak ingin kehilangan Josh, ia mencoba mengakalinya dengan mengajaknya lari ke arah berbeda. Mereka bahkan sempat diburu segerombolan zombie, sampai akhirnya bertemu dengan sekelompok anggota klub golf yang berusaha menghadang mereka. Tiba-tiba, kelompok Turbo yang telah mengetahui keberadaan Josh kemudian muncul di sana. Wesley dan Josh terpaksa harus melawan mereka semua. Namun sebelum pertarungan dimulai, tiba-tiba muncul sebuah boneka misterius. Ternyata itu adalah jebakan yang dipasang Baron untuk menghabisi mereka. Ledakan dahsyat pun terjadi. Anak buah Turbo yang lain melarikan diri, sementara Josh, Turbo, dan Wesley pingsan karena mereka berada terlalu dekat dengan ledakan. Dulu sebelum wabah zombie melanda kota, kepala sekolah Burr pernah memanggil orang tua Hoyles karena nilai-nilai Hoyles yang buruk dan kebiasaannya melanggar peraturan sekolah. Tapi orang tua Hoyles yang merupakan pemilik pabrik sereal yang kaya raya justru mencoba menyogok Burr dengan mengirimkan berbagai peralatan canggih untuk sekolah. Burr pun menerima suap tersebut, sehingga kelakuan Hoyles semakin menjadi-jadi. Ia semakin sering melanggar peraturan sekolah karena merasa bahwa uang dapat membeli segalanya. Ketika Josh tersadar, ia mendapati dirinya, Wesley, dan Turbo berada di sebuah pabrik sereal. Josh mengenali pabrik itu adalah milik keluarga Hoyles. Di sana, ia melihat beberapa remaja lain yang sedang bekerja dengan leher terikat agar tidak bisa melarikan diri. Josh mencoba kabur menggunakan lockpick yang disembunyikan di dalam jari manekinnya. Namun, ia melihat Baron masih berada di sana, sehingga Josh memutuskan untuk menunggu hingga Baron pergi meninggalkan pabrik dengan motornya. Setelah merasa aman, Josh berusaha membuka kuncinya. Tapi karena kecerobohannya, lockpick miliknya kemudian terjatuh dan ditemukan oleh salah satu pekerja wanita yang bernama Jane yang kemudian menghampiri Josh. Namun, tanpa diduga, Jane justru membantu Josh untuk melarikan diri. Ia bahkan menunjukkan jalan keluar kepada Josh. Tapi sayangnya, Josh tidak mengerti perkataan Jane karena Jane berbicara menggunakan bahasa Mandarin. Saat Josh memasuki ruangan Baron untuk mencari kuncinya, ia justru menemukan Hoyles terikat dalam posisi yang memalukan. Hal ini menunjukkan bahwa Hoyles bukanlah orang di balik topeng Baron. Tidak lama kemudian, Baron kembali ke markasnya. Dan ketika ia melepaskan seluruh perlengkapannya, betapa terkejutnya Josh ketika melihat orang di balik topeng itu adalah Burr, sang kepala sekolah mereka. Ternyata dulu Burr sengaja menerima suap dari orang tua Hoyles saat masih di sekolah, karena ia merencanakan jebakan untuk Hoyles agar bertindak sesuka hati. Sementara Burr mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Hoyles untuk dilaporkan kepada polisi. Dan meskipun sekarang ia telah menjadi zombie, Burr masih memiliki kesadaran dan kendali atas dirinya. Ia kemudian melampiaskan dendamnya kepada anak-anak nakal dengan memburu dan menjadikan mereka santapan. Ia berencana memasak Hoyles yang dulu sering bertindak semena-mena. Dan melihat itu, Josh tidak bisa tinggal diam. Ia pun kemudian melawan Burr dan membebaskan Hoyles. Burr yang marah langsung menyerang Josh, namun Josh berhasil melawan dan melarikan diri. Namun Burr tidak mau menyerah dan masih berusaha mengejar Josh. Akhirnya, Josh berhasil menjebak Burr dengan memojokkannya di dalam sebuah ruangan. Namun saat Josh hendak menghabisinya, semua serangan Josh tidak ada yang kena. Ternyata Josh sengaja melakukan itu untuk mengambil kunci yang dibawa Burr. Josh kemudian menggunakan kunci tersebut untuk menyelamatkan semua orang, termasuk para pekerja di pabrik. Sementara itu, Burr terjebak di dalam mesin pembuat sereal dan tidak bisa melarikan diri.
Setelah menyelamatkan semua orang, Josh membawa mereka ke mall untuk membentuk kelompok yang lebih kuat. Namun, tanpa sepengetahuan Josh, Wesley diam-diam membebaskan Turbo karena mereka berdua pernah bersahabat. Di dalam mall, semua orang mulai mengubah tempat itu menjadi markas yang nyaman untuk ditinggali. Josh dan Wesley juga turut membantu mempersiapkan segala keperluan. Sementara itu, Josh dan Jane terlihat semakin dekat karena sering menghabiskan waktu bersama. Josh bahkan berusaha mempelajari bahasa Mandarin agar bisa berkomunikasi dengan Jane yang tidak mengerti bahasa Inggris. Tanpa sepengetahuan Josh, Wesley masih sering bertemu dengan Turbo di pabrik sereal milik keluarga Hoyles. Turbo yang masih menyimpan dendam terhadap Josh meminta Wesley untuk membantunya menghabisi Josh, dan hal ini membuat Wesley menjadi bimbang. Namun ternyata Ellie selama ini memata-matainya menggunakan mobil remote control yang dilengkapi kamera. Wesley kemudian menemui Ellie dan mengusirnya dari mall agar dimakan oleh para zombie. Tapi tindakan itu bertentangan dengan prinsip samurainya, sehingga Wesley mengurungkan niat dan mengizinkan Ellie kembali masuk ke dalam mall. Wesley menyadari bahwa ia harus segera membuat pilihan, yaitu membantu Turbo atau membantu Josh. Ellie yang mengetahui permintaan Turbo kemudian menghasut Wesley untuk berpihak pada Turbo. Ia juga menanamkan rasa benci terhadap Josh yang telah membawa orang lain masuk ke dalam mall miliknya. Dan setelah berpikir panjang, Wesley akhirnya memilih Turbo. Ia merasa telah lama bersahabat dengan Turbo, sedangkan Josh bukanlah siapa-siapa baginya. Untuk merayakan kemenangan mereka atas Baron, semua orang berencana mengadakan pesta dansa. Mereka menyiapkan sebuah mahkota untuk Josh yang dianggap sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Namun Wesley diam-diam menaruh racun berbahaya pada mahkota tersebut. Dan jika Josh sampai memakainya, ia akan keracunan dan meninggal dunia. Wesley juga mengundang Turbo ke pesta untuk menunjukkan bahwa ia telah berhasil mengalahkan Josh. Tapi Mona Lisa yang mengetahui undangan tersebut kemudian menghasut Turbo untuk membunuh semua anggota kelompok Josh agar tidak ada lagi yang menentang kekuasaan mereka. Saat pesta dimulai, Wesley tiba-tiba dilanda keraguan. Ia merenung dan menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan, dan jika ia tidak segera menghentikannya, maka semua usaha penebusan dosa yang telah dilakukannya akan sia-sia. Sementara itu, di markas Turbo dan anak buahnya menyusun rencana untuk menghancurkan semua orang di mall. Tanpa membuang waktu, mereka segera berangkat menuju mall dan menerobos kawanan zombie yang berkeliaran di sekitarnya. Di saat yang sama, Wesley berusaha menghentikan pesta dan memperingatkan semua orang bahwa Turbo dan anak buahnya akan segera datang menyerang. Namun, semuanya sudah terlambat. Turbo sudah berada di dalam mall dan memadamkan semua lampu. Tanpa ragu, Turbo dan anak buahnya langsung menyerang siapapun yang mereka temui di dalam mall. Tapi ketika mereka menyalakan lampunya, ternyata yang mereka serang hanyalah manekin-manekin yang disiapkan oleh Josh dan yang lainnya untuk mengelabui Turbo. Kelompok Josh kemudian mengepung Turbo dan anak buahnya, dan pertarungan sengit antara kedua kelompok pun terjadi. Saking brutalnya, adegan pertarungan tersebut tidak ditampilkan dalam film. Dan sebagai gantinya, Turbo memperagakan jalannya pertarungan menggunakan mainan-mainannya. Dalam pertarungan tersebut, kelompok Josh berhasil mengusir Turbo dan melukai punggungnya dengan panah. Namun kelompok Josh juga kehilangan beberapa anggota yang ditawan oleh Turbo. Sementara itu, Josh terpaksa mengurung Wesley dan Ellie karena perbuatan mereka yang sangat buruk. Namun meskipun demikian, Josh tidak tega menghukum mereka. Untuk sementara Josh hanya mengurung mereka dan membiarkan mereka merenungkan kesalahan masing-masing. Jane menyadari bahwa Turbo tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka tidak bisa tinggal diam saja. Jane merasa inilah saat yang tepat untuk melakukan serangan balasan karena Turbo sedang terluka. Mereka pun membagi tugas. Angelica dan Bu Crumble pergi ke pabrik keluarga Hoyles untuk memastikan Burr masih berada di sana. Sementara itu, Josh dan Jane menyusun rencana untuk menyerang Turbo secara diam-diam. Dengan keahlian Jane mencuri, mereka dengan mudah mendapatkan makanan dari mesin penjual otomatis. Mereka menggunakan makanan tersebut untuk menyuap anak buah Turbo agar bisa masuk ke wilayah Turbo tanpa ketahuan. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di sebuah tempat di mana sekelompok orang misterius bersembunyi di dalam kontainer. Ternyata mereka bertemu dengan kelompok gamer yang dipimpin oleh Arya yang seorang pro player. Jane berharap Arya dapat membantu mereka menyusun strategi untuk menyerang Turbo secara diam-diam dengan memanfaatkan keahlian Arya dalam menyusun strategi permainan. Namun, Arya menolak permintaan Jane karena menganggap misi tersebut terlalu berisiko. Tapi Jane mengingatkan Arya bahwa ia memiliki hutang budi padanya, karena dulu Jane pernah menyelamatkan Arya dari serangan zombie. Dan untuk membalas budi, Arya akhirnya setuju untuk membantu Jane. Tetapi karena kelompok Turbo sangat kuat,
Arya harus menghubungi salah satu anak buah Turbo yang juga seorang gamer untuk mendapatkan bantuan agar bisa masuk ke markas Turbo. Setelah selesai menyusun rencana, Arya dan teman-temannya berniat melakukan serangan pada malam hari. Sementara itu, Turbo menyadari jika ada seorang pengkhianat di antara mereka. Ia kemudian mengumpulkan semua anak buahnya di lapangan. Mona Lisa meminta mereka untuk melaporkan segala aktivitas mencurigakan yang terjadi di markas. Dan jika mereka tidak dapat menemukan pengkhianat tersebut, semua orang akan dihukum sampai pengkhianat itu tertangkap. Turbo dan Mona Lisa kemudian mulai menginterogasi anak buahnya satu persatu. Namun menemukan pengkhianat di antara mereka sangatlah sulit karena pengkhianat itu bisa saja berbohong dan menjebak orang lain. Sementara itu, saat Angelica dan Book Rumble tiba di pabrik sereal keluarga Hoyles, mereka bertemu dengan Burr yang terjebak di dalam kurungan. Namun ketika melihat Burr, Book Rumble tiba-tiba bertingkah aneh dan mengajak Angelica untuk segera pergi. Tidak lama kemudian, Book Rumble berubah menjadi zombie dan berusaha memakan Angelica. Angelica terpaksa melarikan diri dari kejaran Book Rumble hingga terjebak di dalam toilet. Di dalam toilet, Angelica menyadari bahwa dirinya sedang menstruasi. Hal ini menjelaskan mengapa Book Rumble ingin memakannya, karena Book Rumble akan kehilangan kendali ketika mencium aroma darah. Burr, yang mengetahui Angelica terjebak di dalam toilet, kemudian mencoba membujuknya. Ia berjanji akan membantu Angelica keluar jika Angelica mau membebaskannya. Tapi Angelica yang cerdas menyadari bahwa Burr hanya ingin memanfaatkannya, sehingga ia pun menolak permintaan Burr. Ketika Angelica mencoba keluar dari toilet, ia melihat Book Rumble kesakitan. Di punggung Book Rumble muncul sesuatu yang menandakan bahwa zombie tersebut akan berevolusi menjadi lebih mengerikan. Sementara itu, Turbo dan Mona Lisa semakin kesulitan menemukan pengkhianat di antara mereka yang membuat semua anggota kelompok mulai saling tuduh. Dan karena tidak ada yang mengaku, seorang pria polos bernama Owen kemudian menyatakan diri sebagai pengkhianatnya. Namun Mona Lisa dan anak buah Turbo lainnya tidak percaya karena mereka tahu bahwa Owen adalah orang baik yang bertugas mengurus perlengkapan mereka. Situasi semakin kacau karena tidak ada yang ingin Owen dihukum tanpa bukti yang jelas. Turbo pun kemudian merenung. Sebenarnya ia tidak ingin menyakiti anak buahnya. Turbo hanya ingin menjadi sosok ayah bagi teman-temannya yang telah kehilangan keluarga mereka akibat wabah zombie. Sebelum wabah zombie melanda, ayah Turbo adalah sosok pria baik yang selalu membawakan hadiah untuk Turbo setiap kali pulang ke rumah. Namun sayangnya, ayah Turbo adalah seorang pebisnis yang sangat sibuk. Ia jarang pulang dan sering berada di luar kota selama berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan. Saat Turbo dan yang lainnya mencoba menyelesaikan masalah mereka, tiba-tiba listrik padam. Di dalam kontainer, Josh dan Jane mengamati rekaman yang menunjukkan Arya dan timnya sedang menyusup ke markas Turbo. Awalnya mereka berhasil masuk tanpa ketahuan, tapi satu persatu anggota tim Arya kemudian tertangkap oleh anak buah Turbo, menyisakan Arya seorang diri yang berusaha mencapai ruangan tempat Turbo berada. Saat Arya memasuki ruangan, ternyata Turbo telah menunggunya dan langsung menangkapnya. Turbo berbicara di depan kamera, mengatakan kepada Josh bahwa ia telah kalah. Mona Lisa kemudian menginterogasi Arya dan para gamer lainnya. Ia berusaha mencari tahu siapa yang telah membantu mereka masuk ke markas Turbo yang memiliki sistem keamanan yang tinggi. Dan karena tidak punya pilihan lain lagi, Arya akhirnya memberitahu bahwa ia dibantu oleh seorang player dan menyebutkan ciri-cirinya. Dari informasi tersebut, kecurigaan mengarah kepada salah satu anggota klub golf yang bernama Gary. Dan mengetahui hal itu, Turbo langsung menghukum Gary untuk memberi peringatan kepada anggota lainnya agar tidak berkhianat. Namun ternyata semua kejadian itu adalah bagian dari rencana Turbo. Ia sengaja melukai dirinya sendiri, membiarkan para gamer masuk ke markasnya, dan menjadikan Gary sebagai kambing hitam. Dan semua itu ia lakukan untuk menjebak dan mengalahkan Josh. Josh pun merasa putus asa. Ia telah kehilangan kekasihnya, dikhianati sahabatnya sendiri, dan gagal mengalahkan Turbo. Ia merasa tidak berguna dan tidak berdaya. Mendengar curahan hati Josh, Jane berusaha menyemangatinya. Bagi Jane, Josh adalah pahlawan yang telah menyelamatkannya dari Baron. Ternyata Jane selama ini memendam perasaan terhadap Josh, sehingga Josh dan Jane kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Sebelum Arya dan timnya kembali, Josh sempat melihat rekaman milik Arya sesaat sebelum ia tertangkap Turbo. Tanpa sengaja, rekaman tersebut memperlihatkan Samaira yang ternyata masih hidup dan berada di kelompok Turbo. Josh pun sangat terkejut sehingga ia langsung memarahi Wesley dan Angelica yang telah memalsukan kematian Samaira. Dan karena kecewa dengan mereka berdua, Josh kemudian mengusir Wesley dan Angelica dari mall, termasuk Eli yang pernah merencanakan hal buruk terhadapnya.
Angelica yang marah kemudian memutuskan untuk pergi bergabung dengan kelompok Cirmazon. Sementara itu, Wesley berencana berkelana sendirian untuk menebus kesalahannya. Dan karena tidak memiliki tempat tujuan lain, Ellie mencoba menyelinap kembali ke dalam mall setiap kali Josh lengah. Namun Josh selalu mengetahui keberadaan Ellie dan mengusirnya kembali. Dan sejak Josh mengetahui Samaira masih hidup, ia bertekad untuk menyelamatkan Samaira kembali. Hal ini membuat Jane cemburu dan kesal, karena ia merasa dirinya hanya menjadi pelampiasan bagi Josh yang sedang kesepian. Merasa sendirian, Josh kemudian memutuskan untuk menyelamatkan Samaira seorang diri. Ia bahkan menamai pedangnya dengan sebutan pedang penyelamat Samaira. Saat Josh bersiap untuk pergi, tiba-tiba alarm mall berbunyi. Josh mengira bahwa Ella yang melakukannya, sehingga ia pun memeriksa bagian atas mall. Namun ternyata orang yang menyalakan alarm bukanlah Ellie, melainkan seorang gadis cantik bernama Mavis yang merupakan kekasih misterius Ellie yang sering ia ceritakan. Mavis yang seorang seniman kemudian menjelaskan kepada Josh bahwa semua orang yang selamat dari wabah zombie ini seperti gambar pohon yang ia buat. Meskipun memiliki kelompok dengan tujuan yang berbeda, pada dasarnya mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu bertahan hidup di dunia yang penuh zombie ini. Mendengar perkataan Mavis, Josh akhirnya mengakui bahwa ia dan Samaira sebenarnya telah putus sebelum wabah virus menyebar dan menghancurkan kota, yang artinya saat ini ia dan Sam sudah tidak memiliki hubungan apapun. Sementara itu di kelompok Turbo, Mona Lisa yang sejak awal setia kepada Turbo, kemudian mulai kehilangan kepercayaan. Ia tidak suka sikap Turbo yang mengorbankan anak buahnya sendiri demi mengalahkan Josh. Turbo merencanakan semuanya secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun, termasuk Mona Lisa. Mereka yakin bahwa sikap Turbo saat ini akan menghancurkan kelompok mereka. Mereka harus segera mencari solusi. Mona Lisa kemudian meminta bantuan Samaira yang dulu dikenal sebagai murid terpintar di sekolahnya. Ketika Book Rumble sedang mencari Angelica, Josh memberitahu bahwa Angelica telah bergabung dengan kelompok Cirmazon. Book Rumble merasa sedih karena selama ini hanya Angelica yang perhatian padanya. Dengan berat hati, Book Rumble meninggalkan mall untuk mencari Angelica. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia menyadari bahwa poster kelompok Cirmazon berisi teka-teki yang mengarahkan ke markas mereka. Beberapa saat kemudian, Book Rumble akhirnya berhasil menemukan markas Cirmazon. Di sana, ia dihentikan oleh beberapa anggota Cirmazon yang memintanya menunjukkan identitas diri. Book Rumble dengan santainya menunjukkan sebuah kalung berlian, dan para anggota Cirmazon langsung mempersilakan Book Rumble masuk ke dalam markas mereka. Demi kemudian menyambut kedatangan mereka. Namun untuk bergabung dengan Cirmazon, mereka masih harus melewati 3 ujian. Ujian pertama adalah tentang pengendalian diri. Demi menjelaskan bahwa wanita harus menjaga pola makan agar tetap memiliki berat badan ideal. Ia menyajikan berbagai makanan dan minuman lezat yang telah dicampur dengan obat pencahar. Mereka harus menemukan satu jenis makanan atau minuman yang tidak mengandung obat pencahar dan aman untuk dikonsumsi. Mendengar penjelasan Demi, beberapa orang mencoba makanan yang terlihat bergizi, bahkan ada yang memilih makanan-makanan sehat saja. Namun sayangnya, makanan-makanan tersebut mengandung obat pencahar dan membuat mereka langsung sakit perut. Angelica menyadari bahwa Book Rumble juga mengikuti ujian tersebut. Setelah mengamati makanan-makanan yang tersedia, Book Rumble meminta Angelica untuk hanya minum air putih. Menurutnya hanya air putih yang aman dan tidak mengandung racun. Dan ternyata pilihan mereka membuat mereka berdua berhasil lolos ke ujian selanjutnya. Bagi Demai, air putih adalah sumber daya yang paling penting, terutama di tengah wabah zombie. Manusia dapat bertahan hidup lebih dari 2 minggu tanpa makanan, tetapi hanya bisa bertahan 3 hari tanpa air minum. Pada ujian kedua, semua peserta harus bertahan hidup dari serangan zombie Sinterklas yang telah disiapkan. Ujian pun dimulai. Mereka langsung bertarung melawan para zombie Sinterklas. Namun Book Rumble justru menggunakan jurus mangapnya, sehingga Demi menyadari bahwa Book Rumble adalah zombie juga. Demi meminta semua peserta untuk melakukan voting untuk menentukan nasib Book Rumble. Saat tiba giliran Angelica, ia justru memilih untuk melawan Demi dan pergi dari sana karena ia tidak ingin kehilangan Book Rumble. Tanpa disangka, ternyata jawaban Angelica justru membuatnya lolos ujian ketiga yang dilakukan secara diam-diam. Dalam ujian ini, Demi mencari orang yang mampu mencari pilihan lain ketika dihadapkan pada pilihan yang terbatas, seperti yang dilakukan Angelica barusan. Dan sejak saat itu, Angelica resmi menjadi anggota Cirmazon. Namun, karena ia tidak tega meninggalkan Book Rumble, akhirnya Angelica memilih untuk tetap bersama Book Rumble yang telah menemaninya selama ini. Sementara itu, Samaira, Mona Lisa, dan Barry mencoba membujuk Bohr untuk menggantikan Turbo sebagai pemimpin baru.
Tapi Burr harus berjanji untuk tidak memakan manusia lagi. Burr pun menyetujui permintaan mereka karena ia juga ingin menciptakan lingkungan normal seperti saat mereka masih bersekolah dulu. Sementara itu di sekolah, Turbo mendengar suara Burr dan langsung menuju ruang kepala sekolah. Tanpa diduga, Burr yang sudah mengenakan pakaian Baron langsung menyerangnya, sehingga terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Dan pada akhirnya, Turbo berhasil dikalahkan, dan Burr mengambil alih kepemimpinan kelompok Turbo. Ia menegaskan bahwa siapapun yang melanggar peraturan sekolah akan bernasib sama seperti Turbo, yaitu dikeluarkan dari kelompok dan sekolah. Burr berusaha mengembalikan keadaan sekolah seperti sedia kala sebelum wabah zombie melanda. Ia meminta bantuan Samaira dan yang lainnya karena tidak tahu bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dunia yang telah hancur ini. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Wesley selama ini mengamati sekolah dari kejauhan. Melihat Turbo diusir dari sekolah, Wesley mencoba menyelamatkannya karena ia tidak ingin kehilangan sahabatnya itu, meskipun mereka pernah berselisih paham. Saat Josh bersiap untuk menyelamatkan Samaira, ia teringat kembali saat-saat putus dengannya. Josh merasa bersalah karena dulu ia telah mengucapkan kata-kata kasar kepada Samaira, padahal ia tidak bersalah. Sehari sebelum wabah zombie merebak, Josh dan Samaira membolos sekolah. Mereka bermaksud menghabiskan waktu bersama dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Sesampainya di rumah Josh, mereka mendapati pesan dari ibu Josh yang sedang berada di luar kota. Ibunya berpesan agar Josh segera menelepon ayahnya. Sang ibu bahkan berkali-kali menelepon dan mengirimkan pesan yang isinya sama. Namun, meskipun ibunya telah memintanya untuk segera pulang, Josh terlalu sibuk dengan kekasihnya dan mengabaikan pesan-pesan ibunya. Sampai Josh akhirnya mengangkat teleponnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Josh sangat menyesal karena telah mengabaikan pesan ibunya dan memilih untuk bersenang-senang dengan kekasihnya. Seandainya ia menuruti perkataan ibunya, ia pasti masih bisa bertemu dengan ayahnya yang saat itu sedang kritis. Didorong oleh emosi yang kuat, Josh kemudian menyalahkan Samaira dan menghinanya dengan kata-kata kasar yang membuatnya sangat sakit hati. Dan setelah mereka putus, Samaira bertekad untuk menjadi ratu sekolah, seperti yang pernah dikatakan Josh sebelumnya. Saat Josh sedang menyendiri di sebuah ruangan, ia teringat masa kecilnya ketika sering diajak berburu oleh ayahnya di hutan. Kenangan itu membuatnya tersenyum. Ia merasa bahagia karena ayahnya telah mengajarkannya cara bertahan hidup di hutan. Josh menyadari bahwa pengalaman berharga itulah yang membuatnya mampu bertahan hidup di tengah kehancuran akibat wabah zombie. Saat Josh sedang termenung, tiba-tiba Ellie muncul. Ternyata tempat itu adalah tempat persembunyian Ellie sejak diusir dari mall. Josh menyadari jika ia meninggalkan mall, Ellie pasti akan kembali dan mengambil alih mall. Ellie pasti akan mencelakai Jane dan remaja lainnya, sehingga Josh harus menemukan cara untuk mencegah Ellie berbuat macam-macam. Josh kemudian mencoba menawarkan sesuatu yang menarik bagi Eli. Ia berjanji akan membawakan kartu Yugi milik Ellie yang ada di sekolah. Tawaran itu membuat Ellie tertarik karena sejak kecil Ellie sangat suka mengoleksi kartu Yugi. Namun sayangnya ia sering dimarahi oleh ibunya sehingga ia menyimpan koleksinya di dalam loker sekolah. Josh juga meminta kostum yang mirip dengan Baron untuk digunakan menyusup ke sekolah. Tapi Ellie tidak ingin Josh mengetahui letak kunci lokernya sehingga ia pun memutuskan untuk ikut bersama Josh. Ellie berencana menyamar sebagai Baron yang akan membawa Josh untuk diserahkan kepada Turbo. Dengan Ellie yang ikut serta, Josh merasa tenang meninggalkan Jane dan yang lainnya. Ia pun menyetujui rencana tersebut. Sebelum Josh pergi, Jane memberinya semangat. Ia tahu bahwa Josh sebenarnya bukanlah orang jahat. Josh dan Ellie segera berangkat menuju sekolah menggunakan motor milik Ellie. Di tengah perjalanan, mereka berbincang tentang kartu Yugi karena dulu Josh juga mengoleksinya. Dan melalui obrolan itu, Ellie mulai percaya kepada Josh. Ia bahkan menganggap Josh seperti teman masa kecilnya. Namun saat mereka hendak menjalankan misi, tiba-tiba Hoyles menyerang Eli hingga terluka parah karena Hoyles mengira Eli adalah Baron yang asli. Meskipun Ellie sering bertingkah aneh dan menjengkelkan, Josh tidak tega meninggalkannya. Ia tahu bahwa Ellie sebenarnya bukanlah orang jahat. Ellie bahkan pernah menyelamatkan Josh dari serangan zombie saat mereka diserang oleh Baron di dalam mall. Tapi nahasnya, cedera Ellie terlalu parah. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Ellie pun akhirnya meninggal dunia. Josh merasa sangat sedih karena ia telah kehilangan satu temannya lagi. Di tempat lain, Wesley yang melihat Turbo terluka parah kemudian berusaha mencari bantuan. Tidak lama kemudian, Angelica dan beberapa anggota Cirmason datang, termasuk Bu Crumble yang ahli dalam mengobati luka. Sementara itu di sekolah, Burr memberitahu Sam bahwa ia telah menyelidiki orang-orang yang selamat dari wabah zombie.
Ternyata alasan mereka bertahan hidup adalah karena Burr telah melakukan imunisasi kepada seluruh murid di sekolahnya sebelum wabah menyebar. Imunisasi dan vaksinasi tersebut tampaknya hanya efektif pada remaja karena tubuh mereka lebih mudah beradaptasi, dan Burr berencana untuk membuat vaksin baru agar mereka kebal terhadap virus zombie. Awalnya Sam tidak menaruh curiga. Ia bahkan membantu membagikan slime yang telah dicampur vaksin kepada murid-murid lainnya. Namun, tiba-tiba orang-orang yang memakan slime tersebut mulai tumbang satu persatu. Samaira mencurigai Burr dan bertanya apa yang telah dilakukannya. Saat Samaira memasuki ruangan Burr, ia menemukan Burr sedang memakan organ tubuh Barry. Burr juga telah mengumpulkan beberapa orang yang setia kepadanya. Rupanya ia telah merencanakan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan awal kelompok Turbo. Setelah Ellie meninggal, Josh mengambil kostum Baron milik Eli dan bergegas pergi ke sekolah. Ia tidak ingin perjuangan Ellie sia-sia. Sesampainya di sekolah, Josh merasa ada yang aneh. Sekolah itu kosong. Ia berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lain hingga akhirnya menemukan Samaira yang sedang berusaha melarikan diri. Tapi saat Josh hendak menghampirinya, tiba-tiba sekolah itu meledak. 36 menit sebelum ledakan terjadi, Burr menghasut para pengikutnya dengan janji akan membawa mereka ke tempat yang jauh lebih baik. Untuk mewujudkan rencananya, ia membutuhkan bantuan Angelica. Ia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk meluncurkan rudal yang berada di dekat markas Cirmazon. Setelah beberapa kali percobaan, anak buah Burr akhirnya berhasil meluncurkan rudal tersebut. Mereka membawa Angelica yang pingsan ke pabrik serial keluarga Hoyles yang telah dijadikan markas utama mereka. Sementara Burr berniat untuk meledakkan sekolah mereka. Burr memerintahkan Angelica untuk meledakkan nuklir yang sebelumnya gagal meledak dan menancap di depan pabrik keluarga Hoyles. Burr mengancam akan mencelakai Bu Crumble jika Angelica menolak permintaannya, sehingga Angelica terpaksa menuruti perintah Burr, meskipun ia tidak tahu apa tujuan Burr meledakkan nuklir tersebut. Ternyata, Burr berencana menghancurkan semua remaja yang tersisa di kota karena ia merasa muak dengan sikap mereka yang seenaknya. Burr kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Bu Crumble. Ia mengatakan bahwa sejak mereka masih di sekolah, Burr yang telah puluhan tahun melajang sebenarnya menaruh hati pada Bu Crumble. Ia berkata, setelah berhasil membalas dendam kepada para remaja, ia akan membawa Bu Crumble pergi dan membangun kehidupan baru bersamanya. Saat Burr meluncurkan rudal ke sekolah, Josh dan Samaira ternyata berhasil selamat dari ledakan. Namun, pendengaran mereka terganggu karena ledakan yang sangat keras. Josh kemudian membawa Samaira kembali ke mall. Ia memberitahu bahwa Burr akan menghancurkan seluruh kota. Mendengar itu, Jane mengajak semua orang untuk segera meninggalkan kota, namun Samaira menolaknya. Ia berpendapat jika mereka harus segera menghentikan Burr. Tapi ternyata semua orang justru setuju dengan ajakan Jane untuk mengungsi, bahkan termasuk Josh. Samaira pun akhirnya marah kepada Josh karena setelah mereka putus, Josh telah memiliki kekasih baru. Mendengar perkataan Samaira, Josh pun tersadar karena tujuan awal ia bertahan hidup di dunia yang penuh zombie ini adalah untuk menemukan Samaira. Josh pun kemudian memutuskan untuk kembali menemui Samaira. Awalnya Samaira marah karena Josh meninggalkannya tanpa penjelasan, padahal ia tidak tahu apa-apa tentang kematian ayah Josh. Josh kemudian meminta maaf kepada Samaira atas perbuatannya dulu. Menyadari perjuangan Josh mencarinya selama ini, Samaira pun akhirnya memaafkan Josh. Mereka berdua kemudian mulai menyusun rencana untuk mengalahkan Burr. Namun mereka tidak mungkin melawan Burr dan anak buahnya sendirian. Josh dan Samaira berencana meminta bantuan Angelica. Tapi mereka tidak tahu jika Burr telah menculik Angelica. Josh dan Samaira akhirnya meminta bantuan kelompok Cirmazon untuk bersama-sama mengalahkan Burr, dan para anggota Cirmazon pun menyetujui permintaan Josh. Setelah Turbo pulih dari lukanya, ia mengajak Wesley berduel untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Turbo memilih untuk menggunakan senjata yang telah ia siapkan sebelumnya. Mereka menentukan waktu dan bersiap untuk saling menembak, menguji kecepatan dan ketepatan mereka. Namun, ketika waktu hampir habis, Turbo justru membiarkan Wesley memenangkan duel, karena ternyata senjata yang mereka gunakan bukanlah senjata sungguhan. Tidak lama kemudian, Josh dan Samaira bertemu dengan Turbo dan Wesley. Josh akhirnya memaafkan Wesley, dan Josh serta Turbo akhirnya juga berbaikan. Turbo dan Wesley mengatakan bahwa mereka akan membantu Josh melawan Burr. Saat mereka sedang membahas siapa yang akan memimpin kelompok, tiba-tiba Jane dan yang lainnya kembali ke mall. Mereka menyatakan akan membantu Josh mengalahkan Burr, asalkan Josh menjadi pemimpinnya. Josh kemudian memiliki sebuah ide. Ia meminta semua orang naik ke atas mobil dan menyalakan musik sekeras-kerasnya. Beberapa saat kemudian, saat Burr sedang mengumpulkan anak buahnya, terdengar suara musik yang sangat keras dari mobil Josh.
Burr langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mobil tersebut. Namun ternyata Josh sengaja membuat keributan untuk menarik perhatian para zombie di seluruh kota karena ia berniat memanfaatkan para zombie tersebut untuk melawan anak buah Burr, dan pertempuran sengit pun kemudian terjadi. Ketika anak buah Burr masih sibuk melawan ratusan zombie, Josh dan yang lainnya bergegas menuju lokasi Angelica untuk menyelamatkannya. Namun Angelica tidak bisa pergi begitu saja karena ia harus menghentikan sistem peluncuran nuklir terlebih dahulu. Sementara Angelica berusaha menghentikan nuklir, Josh dan Samaira mencoba menyelamatkan Bu Crumble yang terkurung di dalam pabrik. Tapi tiba-tiba Burr menyerang mereka. Samaira meminta Josh untuk segera mencari Bu Crumble, sementara ia berusaha menahan Burr. Dengan senjata seadanya, Samaira berusaha sekuat tenaga menahan serangan Burr. Namun sayangnya Burr yang telah menjadi setengah zombie memiliki tenaga yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa, sehingga ia berhasil memojokkan Samaira. Dan tepat ketika Burr hendak menghabisi Samaira, Josh pun tiba dan langsung menyerangnya dari belakang. Serangan Josh itu sepertinya tidak mempan, namun Josh ternyata telah melumuri pedangnya dengan selai kacang, karena ia tahu jika Burr alergi kepada kacang. Perlahan-lahan, Burr mulai merasakan efeknya. Kondisi Burr yang telah menjadi setengah zombie membuat reaksi alerginya semakin parah, dan setelah beberapa saat, Burr pun akhirnya meninggal dunia. Sementara itu di luar, anak buah Burr berhasil mengalahkan para zombie yang dibawa oleh Josh. Namun mereka tidak tahu harus berbuat apa karena telah kehilangan pemimpinnya. Samaira kemudian menawarkan perdamaian. Ia mengingatkan bahwa jika mereka tidak segera menghentikan nuklirnya, maka semua orang akan tewas. Dengan bantuan Bu Crumble, Angelica kemudian berhasil mengatur roketnya agar meluncur keluar angkasa, tapi seseorang harus menekan tombol peluncuran dari dalam. Mendengar itu, Bu Crumble memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Bu Crumble kemudian menekan tombol peluncurannya, dan roket pun meluncur ke angkasa dan langsung meledak. Angelica terlihat sangat sedih karena telah menganggap Bu Crumble seperti orang tuanya sendiri. Namun, ajaibnya, Bu Crumble ternyata berhasil selamat dari ledakan tersebut. Semua orang pun bersuka cita, termasuk Josh dan Samaira. Josh kemudian mengajak Samaira untuk tinggal bersamanya di mall, namun ia menolaknya karena keinginan Samaira untuk menjadi seorang ratu masih tidak berubah, sehingga ia kemudian mengajak orang-orang yang ingin mengikutinya untuk membangun kerajaan mereka sendiri. Cerita dimulai dengan sebuah berita tentang seorang wanita gila yang menggigit anjing. Kejadian unik ini menarik perhatian 3 asisten manga yang sedang sibuk bekerja. Mereka bernama Hideo, Mitani, dan Michan. Malam pun tiba, Hideo pulang disambut dengan sikap dingin dari kekasihnya, yaitu Teko. Hideo tinggal di kontrakan milik Teko karena penghasilannya yang pas-pasan. Saat Teko tertidur, Hideo merenungi target-target yang dia buat untuk meraih mimpinya menjadi mangaka sukses. Sayangnya belum ada satupun yang tercapai. Padahal 15 tahun lalu, dia pernah meraih penghargaan sebagai pendatang baru manga. Hideo juga memiliki hobi berburu dan memiliki senjata dengan izin kepemilikan dan berburu yang lengkap. Namun senjatanya itu belum pernah dia gunakan sama sekali. Keesokan paginya, Teko melihat Hideo sibuk dengan senjatanya. Teko menganggap senjata itu tidak berguna, sementara mereka sekarang sedang membutuhkan uang. Teko pun meminta Hideo menjualnya. Tapi Hideo menolaknya dan mengatakan kalau dia akan segera menerbitkan manganya. Hideo kemudian pergi menemui redaksi manga untuk menawarkan karyanya. Sang redaktur tampak kurang berminat. Situasi semakin memburuk ketika muncul seorang tamu yang ternyata adalah rekan seangkatan Hideo saat menerima penghargaan manga 15 tahun yang lalu. Akibatnya, Hideo dan manganya pun terabaikan. Malam harinya, Teko yang sudah tidak tahan dengan sikap Hideo dan kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, kemudian mengatakan bahwa apa yang dikejar oleh Hideo bukanlah lagi mimpi, melainkan hanya khayalan belaka. Teko pun kemudian mengusir Hideo beserta senjata kesayangannya, sementara terlihat tangan Teko yang diperban. Keesokan paginya di tempat kerja Hideo, berita kembali mengabarkan bahwa orang-orang dengan gejala seperti flu dan munculnya lebam telah terinfeksi virus yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Di saat yang sama, Michan tiba-tiba merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk beristirahat. Melihat kondisi Michan, Mitani bergosip bahwa Michan sudah tertular karena tidur bareng dengan pimpinan mereka di malam sebelumnya. Tidak lama kemudian, sang pimpinan masuk dengan luka di leher yang mereka kira adalah bekas cupang. Namun, mata sang pimpinan mulai berubah sambil mengatakan bahwa deadline pekerjaan mereka tidak akan pernah datang dengan tatapan kosong. Malam harinya, Hideo menerima telepon dari Teko yang meminta maaf atas perlakuannya dan memintanya untuk pulang.
Bersamaan dengan itu, terlihat beberapa helikopter yang terbang melintas. Keesokan harinya, Hideo memutuskan untuk pulang sambil membawa makanan kesukaan Teko. Tapi pintunya terkunci dan Teko tidak menjawab panggilannya. Hideo kemudian mencoba mengintip melalui lubang surat. Ia melihat Teko yang sedang berbaring, namun tiba-tiba Teko bangkit dan bergerak dengan cara yang aneh. Teko yang ternyata sudah berubah menjadi zombie, kemudian muncul secara mengejutkan dan mendobrak pintu untuk menyerang Hideo. Sambil terus menyerang, Teko mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak berguna. Ternyata zombie di film ini masih bisa mengucapkan memori terdalam di otaknya. Hideo kemudian berhasil menghindar, sementara serangan Teko mengenai pintu dan menyebabkan seluruh giginya copot. Zombie Teko kemudian menarik Hideo ke dalam dan langsung menggigitnya, tapi untungnya gigi Teko sudah ompong. Hideo kemudian mendorong zombie Teko dan tidak sengaja membuat kepalanya tertusuk piala yang ada di dekatnya. Melihat kekasihnya sudah tidak bernyawa, Hideo pun panik dan langsung berlari keluar. Sesampainya di jembatan penyeberangan, Hideo berpapasan dengan seorang wanita dengan luka di tangannya dan melihat puluhan pesawat terbang melintas. Ketika tiba di tempat kerja, Hideo kebingungan melihat semua sepatu rekannya masih berada di sana. Namun, ia lebih terkejut lagi ketika melihat Mitani berdiri dengan baju berlumuran darah sambil memegang tongkat baseball yang juga penuh darah. Saat melangkah masuk, Hideo sangat terkejut melihat rekannya dalam kondisi mengenaskan. Bersamaan dengan itu, muncul pimpinan mereka yang berjalan perlahan dengan pisau menancap di dadanya. Ketika zombie itu mendekati Hideo, Mitani langsung memukulnya, tapi zombie tersebut langsung bangkit dan berbalik menyerang Mitani. Mitani pun langsung menghajar kepala zombie itu, karena berdasarkan berita yang ia dengar, cara membunuh zombie adalah dengan menghancurkan otak mereka. Mitani kemudian bertanya apakah Hideo tertular, karena jika sampai tergigit artinya dia sudah terinfeksi. Hideo pun segera memeriksa bekas gigitan di tangannya, tapi untungnya gigitan zombie Teko tidak menembus kulitnya. Namun ternyata Mitani sudah tergigit di bagian kakinya, dan sekarang dia mulai berubah menjadi zombie. Dan di sisa kesadarannya, Mitani kemudian mengakhiri hidupnya sendiri sebelum berubah sepenuhnya menjadi zombie. Hideo yang masih syok melihat kejadian itu, dan dia kembali dikejutkan dengan kemunculan Michan yang juga telah menjadi zombie, sehingga Hideo langsung melarikan diri. Ternyata keadaan di luar juga sudah kacau, terlihat beberapa zombie yang sedang menyerang orang-orang di jalanan. Hideo kemudian mencoba meminta pertolongan kepada seorang polisi, namun polisi itu juga sudah menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Dan untung saja, ada mobil yang melintas dan menabrak zombie polisi tersebut. Di sebuah persimpangan jalan, Hideo terpaksa berbalik arah karena banyak warga yang berlarian menyelamatkan diri dari serangan zombie. Setelah berhasil melewati kerumunan itu, Hideo meminta bantuan seorang sopir taksi untuk membawanya pergi. Tapi, si sopir yang baru terbangun dari tidur itu tampak linglung, sementara situasi semakin kacau. Tidak lama kemudian, ada seorang siswi SMA yang bernama Hiromi yang datang dan meminta bantuan. Melihat ada seorang cewek yang sedang membutuhkan, Hideo pun segera menyiapkan senjatanya dan bersiap membidik. Tapi ternyata semua itu hanya hayalannya saja. Tiba-tiba, ada seseorang yang masuk ke dalam taksi tersebut. Hideo dan Hiromi pun juga ikut masuk, dan taksi itu akhirnya melaju pergi dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, penumpang berdasi di sebelah mereka terdengar memerintahkan pihak militer untuk membunuh semua zombie yang menyerang. Namun ternyata, pria itu juga terluka di bagian tangannya dan mulai berubah menjadi zombie. Pria itu kemudian meminta tisu kepada si sopir taksi, dan ketika si sopir memberikan tisu tersebut, pria itu langsung menggigit tangannya dan kemudian menyerang Hideo. Melihat itu, si sopir langsung membuka pintu penumpang yang membuat zombie yang masih mencengkeram kaki Hideo terseret keluar. Hiromi pun mencoba membantu, tapi Hideo justru semakin terseret keluar. Dan dengan usaha keras, akhirnya Hideo berhasil melepaskan cengkeraman si zombie hingga akhirnya zombie tersebut tertabrak truk. Nahasnya, ketika mereka baru saja merasa lega, tiba-tiba si sopir taksi mulai berubah menjadi zombie dan langsung menginjak gas lebih cepat. Melihat mobil yang semakin oleng, Hideo segera menarik Hiromi ke bangku belakang. Sementara si zombie sopir masih terus menyerang sambil kakinya masih menginjak gas. Menyadari bahwa taksi itu akan mengalami kecelakaan, Hideo dengan cepat memasangkan sabuk pengaman pada Hiromi dan dirinya sendiri. Dan tidak lama kemudian, kecelakaan pun terjadi. Beberapa saat kemudian, Hideo dan Hiromi akhirnya sadar. Dan ketika keluar dari mobil, mereka melihat tumpukan mobil-mobil yang ada di jalanan. Melalui ponsel Hiromi, mereka kemudian membaca berita yang mengatakan bahwa virus bernama Zokyun atau disingkat ZQN akan merusak kepribadian dan tubuh seseorang. Tetapi, virus itu akan mati jika berada di Gunung Fuji.
Tapi sebelum sempat menyelesaikan membaca pesan tersebut, ponsel Hiromi tiba-tiba mati. Dan karena tidak ada pilihan lain lagi, mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Gunung Fuji. Malam pun tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat dulu di depan sebuah bangunan. Dan pada saat itulah, mereka baru benar-benar saling berkenalan. Hiromi yang sejak tadi dilindungi oleh Hideo, kemudian mengatakan bahwa ia akan merasa aman selama Hideo selalu bersamanya. Dan mendengar perkataan itu kemudian membuat Hideo merasa begitu bangga di hadapan seorang cewek cantik. Setelah cukup lama bercakap-cakap, mereka pun kemudian beristirahat. Keesokan paginya, Hideo yang curi-curi pandang ke Hiromi, kemudian tidak sengaja melihat bekas gigitan di leher Hiromi. Sambil menodongkan senjatanya, Hideo menanyakan tentang luka tersebut. Hiromi pun menceritakan bahwa lukanya adalah bekas gigitan seorang bayi sekitar 2 hari sebelumnya. Ia mungkin saja terinfeksi dan meminta Hideo untuk membunuhnya. Namun mengingat dirinya juga telah digigit zombie ompong, Hideo kemudian mengubah pikirannya. Hideo bahkan berjanji akan melindungi gadis yang kini sebatang kara itu sampai mereka berhasil mencapai Gunung Fuji. Tapi di tengah perjalanan, Hiromi mulai merasakan gejala infeksi. Saat mereka sedang beristirahat, terlihat salah satu matanya mulai berwarna merah. Hiromi kemudian memberikan iPod miliknya kepada Hideo dan memintanya untuk meninggalkannya. Tidak lama kemudian, Hiromi pun kejang-kejang dan melihat hal itu, Hideo terpaksa pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, Hideo melihat ada seseorang yang sepertinya ingin mendekat dan meminta tolong. Namun ternyata orang itu adalah zombie yang langsung menyerangnya. Saat Hideo sudah begitu kewalahan, tiba-tiba Hiromi datang dan mematahkan leher zombie tersebut, lalu memukulnya hingga terpental. Kekuatan Hiromi ini membuat Hideo terkejut dan sekaligus takut. Terlebih lagi ketika ia melihat Hiromi dengan mudah mencabik-cabik tubuh zombie itu dan mendekatinya dengan tatapan dingin. Tapi ternyata Hiromi justru mengulurkan tangannya untuk menolong Hideo. Sebenarnya Hideo berniat meninggalkan Hiromi. Namun teringat akan janjinya, Hideo pun memutuskan untuk mengajak Hiromi bersama dengannya. Ketika Hideo menawarkan ikan kaleng yang ia temukan, Hiromi langsung menolaknya. Tetapi ketika diberi makanan kucing, Hiromi yang kini menjadi makhluk setengah zombie langsung melahapnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Hiromi terus saja mengikuti Hideo tanpa ekspresi dan suara, sampai ketika Hideo menemukan sebuah troli berlabel Fuji. Hideo kemudian menggunakan troli itu untuk membawa Hiromi melewati mobil-mobil yang terbengkalai menuju tempat tujuan mereka. Sesampainya di tempat tersebut, suasana terlihat kacau dan sangat sepi. Hideo juga melihat sesosok mayat yang hangus terbakar. Saat Hideo sedang mencoba jaket agar terlihat lebih keren, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kemunculan seorang zombie yang berdiri di belakangnya. Hideo berniat mengambil senjatanya, namun zombie itu lebih cepat menyerangnya. Untungnya ada seorang wanita yang datang dan menyelamatkannya. Wanita itu bernama Yabu dan dia mencoba memeriksa Hiromi. Namun Hideo terus menghalangi dan mengatakan bahwa Hiromi hanya sedang tidur. Beberapa saat kemudian muncul beberapa survivor lain. Salah seorang yang bernama Sango hendak memeriksa Hiromi juga, tapi rekannya mengatakan bahwa zombie tidak mungkin tidur. Tiba-tiba rekan mereka yang ada di luar memberi peringatan bahwa segerombolan zombie sedang mendekat. Mereka pun bersiap untuk melarikan diri. Sebelum keluar, Hideo mengambil selembar kain untuk menutupi mata Hiromi. Setelah Sango memberikan aba-aba, mereka berlari dalam 2 kelompok. Tapi nahasnya, salah satu dari mereka tertangkap dan tewas dimangsa oleh zombie. Tidak lama kemudian, dari atap sebuah gedung, terlihat beberapa survivor yang lain memukul-mukulkan panci untuk mengalihkan perhatian para zombie. Hal itu memberi mereka kesempatan untuk masuk melalui pintu rahasia dan memanjat ke atap gedung. Sesampainya di sana, Hideo dan Hiromi disambut oleh pemimpin kelompok survivor yang bernama Iura. Iura kemudian mengajak Hideo untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Abe yang bertugas di bagian persediaan untuk mengambil kantong tidur. Tapi perhatian Hideo justru tertuju pada jam tangan yang dikenakan Abe. Melihat hal itu, Abe kemudian mengambil sekeranjang jam tangan untuk Hideo. Malam harinya, Yabu menanyakan hubungan antara Hideo dan Hiromi yang ia kira adalah saudara. Namun Hideo mengatakan kalau mereka sebenarnya baru saja bertemu. Yabu kemudian memberitahu kalau para zombie masih memiliki ingatan terakhir paling dominan semasa hidupnya, sehingga mereka masih bisa mengucapkan kata-kata yang paling mereka ingat. Keesokan harinya, terlihat Hiromi yang masih bisa tersenyum ketika mendengar Hideo bernyanyi. Namun perhatian Hideo kemudian tertuju kepada seekor zombie di bawah yang bisa melompat cukup tinggi. Abe kemudian mengatakan bahwa zombie tersebut dulunya adalah seorang atlet. Abe juga menunjukkan seorang zombie lain yang ternyata adalah istrinya.
Tapi ketika Hideo menanyakan tentang mayat yang hangus terbakar, Abe tidak menjawab dan malah mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau Iura sedang menunggu mereka. Sementara itu, terlihat zombie atlet tadi sedang mengamati gedung tersebut. Iura kemudian memberitahu kalau ia berencana untuk mengambil persediaan makanan di gudang. Menurutnya, persediaan makanan di gudang akan cukup untuk bertahan hidup selama 6 bulan. Sementara, makanan mereka yang tersisa sekarang hanya cukup untuk 1 hari. Terlebih lagi dengan kedatangan Hideo dan Hiromi. Iura kemudian meminta Hideo untuk menyerahkan senjatanya untuk ia gunakan dan meminta Hideo untuk diam di sini saja. Namun Hideo menolaknya dan Iura kemudian mengancam kalau dia akan membunuh Hiromi jika Hideo tidak menurutinya. Sementara itu, Sango dan rekannya ingin melakukan hal aneh-aneh kepada Hiromi, namun Yabu mencegahnya. Mendengar suara gaduh dari luar, Hideo pun segera menghampiri Hiromi dan ternyata Sango dan teman-temannya sudah menyandra kedua wanita itu. Hideo kemudian menodongkan senjatanya dan meminta mereka untuk melepaskan kedua wanita itu. Namun Iura juga muncul dan mengancam Hideo sambil mengarahkan senjatanya ke Hiromi. Dan melihat hal itu, Hiromi kemudian langsung menyerang kedua pria yang menyanderanya dan membuka penutup matanya. Menyadari Hiromi adalah zombie, Iura yang tidak mau mengambil risiko segera menembak Hiromi tepat di kepalanya. Mereka kemudian membawa Hideo ke sebuah tenda dan memukulinya. Namun Sango yang sudah muak dengan kepemimpinan Iura kemudian menolak untuk menyerahkan senjata milik Hideo dan justru mengambil alih kepemimpinan. Ia kemudian memerintahkan Iura untuk ikut serta dalam misi mengambil persediaan makanan. Setelah Hideo keluar dari tenda, Yabu segera mengajaknya ke sebuah tenda lain yang ternyata berisi Hiromi. Yabu mengatakan bahwa Hiromi masih hidup karena anak panah Iura tidak mengenai otaknya. Yabu memutuskan untuk menyelamatkan Hiromi karena ia merasakan denyut nadi Hiromi yang masih berdetak layaknya manusia, sementara zombie seharusnya sudah tidak memiliki detak jantung. Yabu kemudian menceritakan bahwa dulu dia adalah seorang perawat, dan ia merasa bersalah karena pernah meninggalkan para pasiennya ketika wabah itu baru muncul, sehingga ia akan berusaha merawat Hiromi untuk menebus kesalahannya. Mendengar itu, Hideo meminta Yabu untuk menjaga Hiromi jika ia tidak berhasil kembali dengan selamat dari misi mengambil persediaan makanan. Beberapa saat kemudian, misi pengambilan persediaan pun dimulai. Sango yang memimpin misi ikut serta secara langsung, berbeda dengan Iura yang sebelumnya hanya memberikan perintah. Setelah para zombie teralihkan oleh suara panci, mereka pun bergerak. Ternyata gedung yang mereka tuju sangatlah gelap, dan tanpa sepengetahuan orang lain, Iura memanfaatkan kegelapan itu untuk bersembunyi di balik tiang. Setelah cukup lama menelusuri gedung yang gelap, tiba-tiba lampu menyala. Mereka pun dapat melihat gudang penyimpanan makanan yang mereka cari. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diawasi melalui CCTV. Sesampainya di gudang, mereka segera mengumpulkan semua makanan yang bisa mereka bawa. Abe kemudian bertanya, kira-kira siapa yang menyalakan lampunya? Namun tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat keras. Di saat bersamaan, muncul seekor zombie yang menyerang rekan mereka. Dalam keadaan panik, Sango langsung menembak zombie tersebut sekaligus temannya yang sudah tergigit. Tapi, zombie-zombie lainnya juga sudah berada di dalam gedung itu, sehingga mereka pun terpaksa melarikan diri. Tapi, zombie tadi ternyata bangkit kembali dan berhasil menangkap salah satu dari mereka. Hideo yang melihat kejadian itu memutuskan untuk meninggalkan mereka, namun mereka sudah terkepung. Sango yang sebenarnya belum pernah menggunakan senjata api sebelumnya, sehingga tembakannya tidak ada yang mengenai zombie. Mereka kemudian mendorong rekan mereka yang menggunakan airsoft gun untuk menembaki para zombie. Tapi ternyata pelurunya tidak berpengaruh apa-apa kepada zombie, sehingga ia pun kemudian tertangkap dan dimangsa oleh para zombie. Mereka pun segera melarikan diri, namun karena jumlah zombinya terlalu banyak, mereka satu persatu berhasil dihabisi. Sementara itu, Hideo yang tidak sempat mengikuti mereka, kemudian kembali ke gudang makanan dan bersembunyi di dalam lemari. Ternyata semua kekacauan di gedung itu disebabkan oleh Iura yang berada di ruang kontrol. Ia bahkan menaikkan volume musik agar para zombie yang ada di luar berkumpul ke gedung tersebut. Dari tempatnya berada, Iura melihat sebuah mobil dan merencanakan untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil itu. Sementara itu, si zombie atlet ternyata tidak mengikuti zombie-zombie lainnya dan justru bersiap-siap melompat ke gedung survivor. Dan yang sangat mengejutkan, ternyata zombie itu berhasil melompati gedung yang sangat tinggi itu. Tidak lama kemudian, ada seorang survivor yang menemukan rekannya dalam kondisi mengenaskan. Dan saat ia masih terkejut, tiba-tiba si zombie atlet muncul di belakangnya dan langsung membunuhnya. Sementara itu di ruang kontrol, Iura sengaja membuka semua pintu gerbang gedung,
sehingga Sango dan rekannya semakin terjebak dengan serbuan zombie yang lebih banyak. Tiba-tiba ada seekor zombie yang menyerang mereka dan menyebabkan senjata yang dibawa Sango terjatuh. Di dalam lemari, Hideo mendengar teriakan Yabu lewat walkie-talkie. Yabu kemudian mengatakan bahwa zombie telah menyerang semua orang di atap. Ia menyaksikan rekan-rekannya yang terinfeksi bangkit menjadi mayat hidup. Mendengar itu, Hideo segera keluar dari persembunyiannya. Tapi ternyata ada 2 zombie yang berkeliaran di sana yang langsung menyerangnya. Namun ternyata semua itu hanya imajinasi Hideo saja. Kejadian kedua, ketiga, dan seterusnya pun hanya ada dalam pikirannya. Dan ketika Hideo akhirnya membulatkan tekadnya untuk keluar, ternyata di luar tidak ada zombie satupun di sana. Namun ketika ia hendak mengambil walkie-talkie, tiba-tiba ada seekor zombie yang menyerangnya. Untungnya, gigitan zombie itu mengenai jam tangannya yang berlapis-lapis dan akhirnya Hideo berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba Hideo kembali dikejutkan oleh zombie lain. Dengan sigap, ia langsung mengunci pintu dan mencegah zombie itu keluar. Hideo pun segera mengambil walkie-talkie dan memberitahu Yabu bahwa ia akan menyelamatkan mereka. Yabu kemudian menggendong Hiromi turun, dan hanya dengan bermodalkan airsoft gun, Hideo berusaha menghalau gerombolan zombie yang menyerbu. Sadar senjatanya tidak mempan, ia menebar pelurunya di lantai dan membuat para zombie terjatuh. Setelah berhasil turun, Yabu segera menuju gedung tempat Hideo berada. Sementara itu, Hideo yang berhasil meloloskan diri, kemudian menemukan senjatanya yang tergeletak di lantai. Beberapa saat kemudian, Yabu dan Hiromi akhirnya bertemu dengan Iura. Iura mengajak Yabu pergi ke mobil dan memintanya meninggalkan Hiromi. Namun ia tiba-tiba berhenti dan mulai berbicara aneh karena ternyata dia juga sudah tergigit zombie. Iura yang akhirnya berubah menjadi zombie kemudian mengejar mereka berdua. Dan ketika sudah hampir tertangkap, tiba-tiba terdengar suara Hideo yang menyuruh mereka untuk tiarap. Dan Hideo langsung menembak kepala zombie Iura. Saat hendak menuju mobil yang ditunjukkan Iura, mereka dikejutkan oleh kehadiran Sango. Setelah meminta rompi berisi peluru dari Sango dan mengambil kunci mobil, mereka bergegas menuju tempat parkir. Namun sesampainya di sana, mereka malah melihat Abe yang berlari terbirit-birit dikejar segerombolan zombie, sehingga mereka pun terpaksa melarikan diri kembali. Sayangnya, lorong di depan mereka telah dipenuhi oleh para zombie dan membuat mereka terjebak. Hideo memutuskan untuk melawan zombie-zombie itu dengan sisa pelurunya. Hiromi yang sedari tadi diam, tiba-tiba berbicara. Ia mengatakan bahwa selama bersama Hideo, ia merasa sangat aman. Mendengar itu, semangat Hideo yang awalnya ciut kembali berkobar. Dengan sigap, ia menembaki para zombie yang mendekat. Yabu, Sango, dan Abe pun turut bertarung, bahkan harus bertempur jarak dekat melawan para zombie. Pertempuran pun terjadi di antara mereka, sampai tiba-tiba muncul seekor zombie yang sangat gemuk. Hideo langsung menembak kepalanya sampai hancur, tapi zombie itu tetap berlari ke arah Hideo hingga menimpanya. Saat Hideo berusaha menyelamatkan diri, muncul lagi satu zombie yang langsung menggigit tangannya yang penuh dengan jam. Dan untungnya, Hideo berhasil menghabisinya. Sementara itu, Sango yang terus berjuang, akhirnya kewalahan menghadapi serangan zombie yang tidak ada habisnya. Melihat Sango terdesak, Hideo pun langsung menembaki zombie-zombie tersebut. Di saat yang sama, Abe ternyata digigit oleh zombie istrinya dan terpaksa membunuh zombie tersebut. Dan sebelum berubah menjadi zombie, ia memutuskan untuk bunuh diri. Melihat teman-temannya satu persatu terbunuh, Hideo pun kembali menembaki semua zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, para zombie telah berhasil dibunuh semua. Namun, tiba-tiba muncul si zombie atlet yang langsung menyerang. Hideo berhasil menembak perutnya, tapi si zombie masih hidup dan loncat ke sana kemari, membuat Hideo kesulitan membidiknya. Sialnya, peluru di kantong Hideo sudah habis. Dan ketika melihat satu peluru yang terjatuh, Hideo segera mengambilnya dan akhirnya berhasil menembak kepala zombie tersebut tepat sebelum ia menyerang. Namun zombie itu ternyata masih hidup dan berniat menyerang Yabu dan Hiromi. Dan untungnya, Hideo berhasil membunuh zombie itu terlebih dahulu. Setelah kejadian itu, mereka pun segera bergegas pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan, Yabu kemudian mengatakan bahwa nama aslinya adalah Oda Sugumi. Hideo sendiri tidak terlalu mempermasalahkannya karena itu hanyalah sebuah nama. Sambil tersenyum, Oda mengatakan bahwa ia mengerti karena ia menyadari bahwa nama Hideo sangat pantas untuknya yang memiliki arti manusia yang luar biasa atau seorang pahlawan.